Saudara kami yang aku bersyukur melibatkan kami dan berharap karena kami sekalian bersama anak-anak Pakistan, Paul dan Israel Nabi. Terima kasih Tuhan, kita persiapkan semuanya dan pagi hari ini kami akan berangkat ke Bandungan di Erika. Kita akan teknik bersama anak-anak dan orang tua serta guru besar yayasan yang menyelenggarakan pelaksanaan ini. Kiranya Tuhan berkati. Marilah kita awali perjalanan kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan kita yang menciptakan kami di sini dan dalam kasih tiada sehingga pernah juga pada tangan roda dan anugerah dan sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberitakan kabar baik bahwa
Sebelum kita untuk mengikuti ibadah pembukaan, kita mau mendengarkan dulu sambutan dari ketua panitia. Sambutan ketua kita. Panitia. Pak Tanto mungkin bisa maju ke depan. Tepuk tangan Pak Tanto dulu. Nah. Shalom. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang indah ini, di mana kita dapat berkumpul bersama dalam acara retreat anak-anak TK El Shaddai. Yang saya hormati Bapak Gembala, Pak Sionari. Yang saya hormati teman-teman yayasan. Yang saya hormati para guru. Yang saya hormati orang tua murid serta anak-anak yang saya kasihi. Acara ini bertujuan untuk membawa kita semua, terutama anak-anak, lebih dekat kepada Tuhan. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh kasih, kita ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan, iman, kasih sayang di dalam hati mereka sejak dini. Kami berharap anak-anak dapat menikmati setiap kegiatan hari ini, belajar tentang kasih Tuhan, serta membangun semangat bersama dengan teman-teman mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Selamat mengikuti retreat dan semoga menjadi pengalaman yang berkesan penuh berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia acara retreat anak-anak El Shaddai. Dan untuk berikutnya, Cinono. Ya, kita akan mulai untuk ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita diberi kesempatan sampai di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menuntun kita. Bahkan waktu kemarin sempat demak cuacanya ya, setiap pagi hujan. Saya sempat mikir, waduh ini gimana ya nanti retreat. Tapi ternyata Tuhan kasih cuaca yang luar biasa indahnya. Kita boleh ada di tempat ini karena anugerahnya, karena penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya mengundang untuk Mama Papa untuk bangkit berdiri. Kita mau ulangi pujian ini. Kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan.
bagiku. Kasih dan sayang, Kasih dan sayangmu kekuatan bagiku. kita akan sama-sama berdoa. Saya minta Pak Sion bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, siang hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan di mana kami bisa hadir di rumah retreat Elika ini Tuhan, dengan tidak kekurangan satu apapun juga, bersama dengan anak-anak dan orang tua dari El Shaddai bersama dengan yayasan. Kami bisa bertemu di tempat ini untuk menyatukan hati kami, membangun kebersamaan antara kami, dan acara ini telah menjadi sebuah acara yang sudah kami gumuli dalam waktu yang lama. Kami berterima kasih karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang telah menggenapinya dan merealisasikannya pada hari ini. Dalam acara pada kesempatan ini Tuhan, mulai saat ini sampai besok, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, dan Engkau yang ambil pimpinan di tengah-tengah kami. Berkati anak-anak yang juga mengikuti, agar mereka juga bisa dapat mengikuti acara demi acara. Demikian juga kami semua sebagai orang tua, pengantar, kiranya Tuhan juga membuka hati kami agar kehadiran kami, kedatangan kami ke tempat ini Tuhan tidak sia-sia. Kami pasti mendapatkan sesuatu yang tentunya akan sangat menguatkan, akan sangat meneguhkan, akan sangat memberkati kami. Dari sesi ke sesi menjadi istimewa karena Tuhan hadir di sana. Oleh karena itu Tuhan, kami tolak segala intervensi kegelapan, kuasa-kuasa dunia yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami Bapa. Kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua dipenuhi oleh roh yang tunduk akan Engkau. Kami betul-betul menikmati acara ini, mendapatkan berkat yang tak ternilai Tuhan. Kami serahkan ibadah pembukaan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri yuk. Oke, bangkit berdiri, mari. Kita mau Juga sama-sama anak-anak ya, bersukacita. ikut ya. Ya, anak-anak boleh. Mungkin Kak Rahel bisa bantu Nah. adik-adik yang di sini. Ya, tidak usah malu-malu, kita satu dalam Tuhan. Ya. Ya. Kita bergandengan tangan. Kita tunjuk Ya, saudara kita, tunjuk saudara, teman kau kita, sahabat saudaraku, kita. kau sahabatku. Oke, yuk kita dengan Sambil sukacita tepuk tangan yuk. naikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya boleh bergandengan tangan, mama papa yuk. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, tunjuk. Kau saudaraku, kau saudaraku,
pujian ini lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo mama papa tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, kita mau bergandengan tangan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Silakan Haleluya, duduk. silakan Mama, duduk Papa. kembali. Dan masih kita akan memuji Tuhan untuk Kita mau pujian mendengarkan berikutnya. firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau katakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Awas jatuh adik. Sayang, nanti jatuh nanti. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi pujian ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk Paksion kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur padamu kesempatan ini. Di tengah-tengah kesibukan kami meluangkan waktu sejenak mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami agar firman Tuhan sungguh meneguhkan, menguatkan, menyegarkan hati kami kembali untuk lebih mengasihi Engkau dan bahkan bagaimana kami memberi didikan yang baik dan benar kepada anak-anak kami. Beri hamba-Mu urapan dan kuasa sehingga lewat pelayanan hamba kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan selamat Natal juga karena ini masih suasana Natal saudara. Nah, pertama saya senang sekali karena apa yang menjadi kerinduan kami khususnya Yayasan El Shaddai dan juga bersama guru untuk peristiwa hari ini itu sudah lama sekali saudara ya. Udah dari lama. Selama ini kita buat acara kayak begini tuh kecuali setiap bulan Desember cuman sehari saja Christmas trip ya. Tapi hari ini kita tidak mengadakan Christmas trip, tetapi ada acara parenting, ada acara pertemuan dengan orang tua, yayasan, guru-guru, dan semua anak-anak saudara. Nah, ini peristiwa yang sangat penting. Dan saya juga senang sekali di awal-awal rencana ini kayaknya berat sekali begitu kan, karena kita memikirkan biayanya bagaimana, memikirkan wah orang tua apa bisa, banyak yang kerja, macam-macam pokoknya pikirannya saudara, dan agak pesimis sebenarnya. Tetapi pada akhirnya ya kita terus doakan, dan pada akhirnya hari ini terjadi. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan kita, luar biasa saudara. Nah, saya percaya ini bukan sekali kita adakan acara kayak begini, tetapi ini akan menjadi sebuah acara, ya kalau bisa menjadi sebuah acara rutinitas, entah itu di sini, entah itu di mana nanti, supaya relasi antara kita, komunikasi, dan juga acara parenting kayak begini memberi semacam insight bagi para orang tua, itu penting sekali saudara. Nah, oleh karena itu kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat saudara. Demikian firman Tuhan, Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda saudara. Sebentar lagi kita akan snack jam 2 kayaknya ya. Jadi saya harus ngomong selama 10 menit. Biasanya kalau khotbah minggu saya paling cepat itu 1,5 jam saudara. Jadi saya agak bingung ini bagaimana mengkompilasi khotbah saya supaya bisa 10 menit saudara ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini penting sekali ya. Nah, dari ayat Mazmur 127 ayat yang keempat ini, kita melihat 3 hal penting dari nats itu saudara. Yang pertama itu adalah anak panah Bapak Ibu. Anak panah, firman Tuhan memberi gambaran bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah saudara. Gambaran yang diberikan kepada anak-anak kita itu seperti anak panah. Maksudnya itu apa? Apa artinya saudara?
Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, anak panah itu kita semua tahu ya, panah itu untuk apa, saudara? Kalau zaman dulu itu sarana atau alat yang dipakai untuk berperang, juga dipakai untuk berburu, saudara ya. Nah, anak panah dia kalau tidak tajam, dia tidak mematikan. Tapi kalau tajam, dia sangat efektif untuk membunuh buruannya, saudara. Nah, anak panah itu tidak mungkin tumpul, dia harus ditajamkan, saudara. Nah, ini menggambarkan bahwa anak-anak kita itu perlu ditajamkan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ditajamkan bagaimana? Ditajamkan, diberi pendidikan. Pendidikan itu bukan saat mereka sekolah SD saja, tetapi juga mulai pendidikan usia dini. Bahkan saudara, dalam perkembangannya itu mulai sejak dari kandungan, katanya saudara. Memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Cuman saya nggak tahu teknisnya kayak apa, saudara ya. Tapi dari sisi psikologi pendidikan, mulai dari kandungan itu sudah dikasih pendidikan, katanya saudara. Nah, oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak kita itu seperti anak panah yang terus-menerus ditajamkan, diberi edukasi, baik itu secara formal ataupun tidak formal, saudara. Entah itu di sekolah ataupun di rumah. Di rumah orang tualah yang menjadi guru mereka. Bahkan ada pernyataan mengatakan bahwa anak itu tidak lahir di luar, tetapi di dalam rumah, di keluarga. Nah, karena dia lahir di dalam keluarga, maka pendidikan anak itu 24 jam, saudara. Sekolah cuman second hand, tangan kedua saja. Di sekolah anak-anak paling 2-3 jam sehari, tetapi di rumah 24 jam, saudara. Tapi kadang banyak orang tua yang gak paham soal memberi pendidikan, menajamkan anak-anak mereka, saudara. Mereka menganggap gak perlu, saya cukup ngasih ke sekolah aja sudah selesai, lepas tangan, saudara. Padahal pendidikan anak itu gak cuma di sekolah, di PAUD, di TK atau di SD atau sekolah-sekolah formal lainnya, tetapi juga 24 jam itu di rumah, saudara. Oleh karena itu terus anak-anak kita ditajamkan dengan pendidikan yang baik tentunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan anak panah ini Bapak Ibu, anak panah itu enggak pernah berdiam diri atau hanya disimpan jadi pajangan. Dia akan dilepaskan. Dia akan dilepaskan dari busurnya. Kalau seorang pahlawan pergi berperang atau kalau seorang berburu pergi berburu, saudara, dia tidak akan pernah menyimpan anak panah di pinggangnya atau cuman jadi hiasan pajangan saja, tetapi dilepaskan. Nah, suatu saat anak-anak kita pasti kita lepaskan karena mereka sudah dewasa, mereka sudah mandiri, mereka sudah berhasil, mereka akan hidup sendiri, mereka akan punya keluarganya sendiri. Nah, sebelum mereka kita lepaskan, tentu kewajiban kita yang utama sebagai orang tua menajamkan mereka, memberi edukasi pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Saudara, ini penting sekali. Nah, pendidikan yang baik itu tentu bukan saja secara formal, tetapi juga secara informal. Informal itu bisa jadi kehidupan kita hari demi hari kok. Sebagai orang tua memberi teladan yang baik dan benar bagi mereka. Menunjukkan bahwa kita ini betul-betul adalah orang tua yang mengasihi mereka seperti tema kita. Orang tua yang mau mengarahkan mereka ke depan. Orang tua yang mempersiapkan mereka pada memasuki masa-masa yang akan datang, saudara. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua yang dikatakan di sini adalah anak panah itu pasti punya sasaran. Jadi ketika dia dilepaskan dari busurnya, dia meluncur cepat menuju sasaran, saudara. Ini bicara soal apa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Ini berbicara tentang anak kita itu punya destiny. Anak kita itu punya tujuan.
mereka tidak dilahirkan sekedar dilahirkan. Kehadiran mereka di muka bumi untuk sebuah rencana, untuk sebuah destiny, untuk sebuah tujuan. Allah punya visi atas anak-anak kita. Jangan berpikir bahwa anakmu itu jadi beban, tetapi dia adalah berkat. Allah mempercayai mereka kepada kita sebagai orang tua, supaya kita sebagai orang tua membantu, menolong mereka, sehingga pada akhirnya mereka menepati, menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan atas hidup mereka. Tuhan berkata di dalam Alkitab, sebelum kamu dilahirkan, Aku sudah memanggil kamu dengan namamu. Sebelum kamu dilahirkan, Aku sudah mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Jadi Bapak Ibu, anak kita sudah dikenal oleh Tuhan sebenarnya. Bahkan sebelum dia dilahirkan, sebelum kita kasih mereka nama, Tuhan sudah kasih nama kepada mereka sesuai dengan nama yang Tuhan taruh di hati kita, saudara. Ini kebenaran yang luar biasa. Itulah sebabnya kehadiran anak kita tidak menjadi sampah. Tuhan tidak menciptakan anak kita itu iseng, Bapak Ibu. Tuhan punya tujuan bagi dia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya visi, ada destiny yang Tuhan sediakan, dan kitalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggenapi destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka ke depan. Haleluya. Tugas sebagai orang tua itu mulia, Bapak Ibu. Diberi kepercayaan. Oleh karena itu banyak orang pada akhirnya menanggapi rencana ini dengan baik. Lalu kemudian mereka pun menjadi orang tua yang baik, sehingga anak-anak mereka menggenapi rencana Tuhan. Di dalam anakmu itu ada tujuan Tuhan di dalam mereka. Kita tidak tahu. Tetapi 10 tahun nanti, 20 tahun nanti, kita akan melihat mereka menjadi apa. Itu sangat bergantung kepada bagaimana kita menangani mereka saat ini. Nah, saudara, yang ketiga, Nats ini berbicara tentang pahlawan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Saudara, yang pertama tadi anak panah. Alkitab memberi gambaran anak kita itu seperti anak panah yang terus-menerus ditajamkan, diberi edukasi, pembelajaran, dididik dengan baik. Lalu yang kedua, anak kita ternyata punya destiny. Tuhan punya tujuan bagi mereka. Setiap anak-anak kita, Tuhan punya visi bagi mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah pahlawan. Dari Nats ini berbicara tentang seorang pahlawan. Seorang pemanah tidak sekedar memanah, tetapi ia tahu bagaimana memanah dengan baik. Pertanyaannya, siapakah pahlawannya? Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita inilah pahlawannya, ya. Nah, seorang pahlawan dia tidak akan sekedar memanah, tetapi dia tahu persis bagaimana cara memanah. Nah, menjadi orang tua gak sekedar melahirkan anak, tetapi kita mestinya tahu bagaimana memberi layanan yang baik, memberi pendidikan yang baik, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Jadi menjadi orang tua adalah sebuah anugerah dan kesempatan, Bapak Ibu. Menjadi orang tua bukan sekedar bisa melahirkan anak, tetapi tidak tahu tanggung jawabnya kayak apa. Nah, saya melihat banyak kasus-kasus orang tua yang menelantarkan anak-anaknya karena prioritas yang ya sebenarnya enggak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa anak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka adalah sebuah anugerah yang besar. Jadi sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita wajib memahami, mengerti bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, saudara. Yang pertama,
terampil mendidik. Terampil mendidik. Lalu yang kedua, menjadi teladan yang baik. Nah, sebagai orang tua, bagaimana? Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi pahlawan yang baik bagi anak-anak kita? Tanggal 30 kemarin, saudara, tanggal 30 kemarin, saya pelayanan di daerah sini, melayani sebuah keluarga besar. Mereka Natalan, saudara, dan keluarga besar dari satu keluarga, Bapak Ibu. Ini keluarga pendeta almarhum. Pendetanya sudah almarhum. Jadi Bapak pendeta dan istri pendeta. Mereka punya anak 9 orang. Banyak sekali, saudara. Punya anak 9. Lalu kemudian mereka minta saya, mereka mengadakan Natal keluarga. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, ngumpul di Sidomukti, dekat Bandungan ini, saudara ya. Ngumpul di sana. Kurang lebih 70 orang. Jadi dari anak sampai ke anak menantu, cucu, cicit, saudara. Kira-kira 70 orang, saudara. Nah, ini menarik sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua keluarga besar ini, gak ada seorang pun yang jadi pengangguran. Luar biasa. Gak ada yang jadi pengangguran. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi hakim, ada yang jadi macam-macam profesi mereka. Ada yang masih kuliah S1, ada yang kuliah S2. Dan mereka berkata, Pak Pendeta, ini kami semua puji Tuhan, tidak ada yang istilahnya pengangguran, saudara. Jadi boleh dikatakan keluarga besar ini adalah keluarga yang berhasil. Nah, letak masalahnya di mana, saudara? Saya membaca kisah dari nenek moyang mereka, secara khusus engkongnya mereka ini, bapak yang pendeta almarhum itu. Dia seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan, bukan cuma mengasihi Tuhan, dia menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak mereka, bagi anak cucu. Cucu mereka kalau ngomong tentang eyangnya, yang mereka ingat adalah bahwa dia seorang yang mengasihi Tuhan dan seorang pendoa. Dari sekian banyak anak cucunya, ini si engkong, si eyang ini, saudara, tidak salah menyebut nama anak-anaknya, menantu sampai ke cucu cicitnya. Kok bisa? Karena setiap hari dia mendoakan mereka. Satu demi satu. Dia sebut nama mereka satu demi satu. Pertanyaan saya hari ini, apakah Bapak Ibu sudah mendoakan anak-anakmu itu? Karena bagaimanapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti menjaga mereka. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Menjaga sebagai pahlawan yang menjaga, yang melindungi mereka. Anak saya, mana anak saya? Itu yang keren itu. Bangkit berdiri anak saya nih. Ini luar saya, saudara. Sejak dia dilahirkan, Bapak Ibu, saya selalu tumpangin tangan. Sampai hari ini, saudara. Dia ngalami up and down, ya. Tetapi saya bersyukur arahnya itu tidak ke kiri ke kanan, tetapi lurus. Lurus. Saya percaya bahwa itu terjadi karena ada orang tua yang melindungi, mengcoveri. Ada orang tua yang menjadi pahlawan bagi dia untuk mengarahkan langkahnya ke depan. Setiap hari saya memperkatakan kata berkat. Kamu diberkati. Masa depanmu cerah. Kamu tidak melenceng ke kiri ke kanan. Kamu akan terus berjalan ke depan. Karena Tuhan memimpin setiap langkahmu. Itu doa yang terus menerus saya lakukan. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar
ada namaku disebut. Itu saya alami, saudara. Karena orang tua mendoakan saya dan saya mendoakan anak saya. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pahlawan, kita enggak sekedar mengasah anak kita supaya mereka cerdas secara kognisi, tetapi juga cerdas dalam akhlak mereka, cerdas secara rohani juga, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, anak kita hadir di muka bumi ini bukan sekedar hadir. Mereka punya rencana yang sudah disediakan oleh Allah bagi mereka. Ada destiny setiap anak yang Tuhan berikan kepadamu. Ada visi yang Tuhan berikan bagi setiap anak kita. Oleh karena itu kita berbangga sebagai orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana anakmu ke depan itu tidak bergantung dengan status sosialmu, tidak bergantung dengan deposit kamu, bergantung kepada apa yang kamu lakukan bagi mereka hari ini. Saudara, ini penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi pahlawan bagi anak-anak kita. Amin. Pahlawan bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami mendengar sebagian dari firman-Mu seperti panah di tangan pahlawan. Kami kiranya boleh menangkap pesan Tuhan pada petang ini. Apa yang sudah disampaikan mendatangkan berkat bagi kami semua. Kami mulai membangun keimanan kami sebagai orang percaya, memperkatakan berkat atas anak-anak kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang nantinya mendatangkan rahmat bagi mereka, menggenapi apa yang menjadi destiny Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati para orang tua. Tentu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau mempercayai anak-anak kepada mereka untuk dibimbing, dididik, ditajamkan. Karena setiap anak yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan sudah punya tujuan di dalam mereka, punya destiny. Dan oleh karena itu kami siap menjadi pahlawan yang tentunya menuntun, membimbing mereka menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba sudah berbicara, firman-Mu terus berbicara. Dalam nama Yesus, amin.